Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, dengan saya Gina Sabrina dari kelas Teknik Informatika Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program perpustakaan sederhana di mana sudah terdapat program yang saya buat dan saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada di program tersebut. Pertama, di sini ada library 1, 2, 3, 4, 5. Ada include. Include itu adalah library, di mana isinya itu terdapat fungsi-fungsi yang nanti akan kita gunakan. Kemudian di 7 ada using namespace std. Ini untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di library std. Lanjut di baris 10, yang pertama ini yang saya buat adalah struknya. Struknya itu, kenapa saya menggunakan fungsi ini? Karena fungsi ini dapat menyimpan variabel yang banyak. Contohnya, dd, mm, yy itu saya gunakan sebagai variabel dari tanggal, bulan, dan tahun, di mana akan digunakan di saat data pengembalian dan peminjaman buku perpustakaan, dan tanpa melakukan 2 kali. Dan di sini juga terdapat beberapa objek pada tiap-tiap struk. Yang beri saya nama ini ada beberapa objek, seperti borrow yang saya singkat sebagai BRW, dan return yang saya singkat sebagai ATN, dan BTS yang saya singkat batas yang saya singkat menjadi BTS. Nah, untuk BRW itu untuk peminjaman, RTN untuk pengembalian, dan BTS untuk batas peminjaman. Selanjutnya di baris ke-17 ada int char jadi integer. Saya menggunakan ini karena memerlukan pengonvertan dari tipe data karakter menjadi integer. Nah, dari yang karakter ini diubah menjadi integer. Jumlah data akan ada data. Nah, biasanya kan kita minjem buku itu lebih dari satu, ataupun satu pun itu nanti mau satu ataupun lebih dari satu itu, nah si data itu akan diubah menjadi integer sehingga nantinya akan dapat melakukan proses penghitungannya. Nah, pengkonvertan itu nanti itu menggunakan fungsi atoi atau atoi. Nah, dimana cara menggunakannya atoi dalam kurung string. Stringnya itu kan data-data yang akan dikonvert itu. Atau return itu adalah fungsi untuk mengkonvert karakter menjadi integer, tapi integernya itu merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, lalu lanjut ke baris 22, yaitu ada int main sebagai fungsi utama. Kemudian saya menggunakan sistem CLS. Sistem CLS ini itu untuk membersihkan layar program yang akan dijalankan gitu, sehingga program dapat menghapus data yang telah dijalankan tanpa perlu menutup program tersebut gitu. Nah, misalkan gini, saya menjalankan program ini pada sistem CLS yang mana akan menghapus program yang tadi dijalankan yang ini dengan menampilkan program yang baru yang akan dijalankan yang ini. Kayak gitu. Kemudian lalu selanjutnya di sini ada sistem color. Saya mau kasih sistem color supaya dapat merubah warna tampilan dan teksnya gitu. Caranya E9 itu untuk teksnya, E itu untuk layarnya. Selanjutnya di sini ada printf, yaitu output yang mau saya di sini ada highlightnya, selamat datang, yaitu beberapa syarat dan ketentuan.
Ini menyesuaikan aja ya. Selanjutnya ada perintah F, nama penyewa bukunya. Nah, di sini ada /n, ada /tn itu untuk enter, /t itu untuk spasi. Lalu untuk input nama nanti saya menggunakan fungsi gets. Fungsi gets ini itu untuk input data program berbasis karakter. Lalu kemudian ada strupr, yaitu ini itu untuk mengkonversi input karakter yang tadinya huruf kecil menjadi huruf kapital. Jadi ketika nanti di user menginput namanya itu menggunakan huruf kecil, tapi nanti di program akan menghasilkan outputnya itu hurufnya kapital. Kemudian kan saya menggunakan lagi sistem CLS. Sini juga ada ini ada code tampilan untuk highlight headline-nya dari daftar buku perpustakaan, deskripsi kode bukunya, jenis bukunya, nama buku, dan tarif bukunya. Apa yang harus diinput? Jika Mideng aroma karsa berarti input kode yang ini. Lalu penjelaskan juga ada penjelaskan tentang jenis bukunya juga dan tarif peminjaman bukunya. Nah, kemudian di sini tuh ada perintah F. Perintah F di mana mengambil nilai input string yang tadi yang sudah dilakukan tadi. Yang tadi kan menginput nama, lalu dipanggil lagi di sini dengan menggunakan fungsi %s kemudian koma nama. Kemudian di sini perintah F masukkan banyak data, misalkan meminjam 2 dari buku sini, inputnya 2. Lalu yang data tadi itu dikonvert menjadi integer, di mana dt karakter menjadi integer dt, jd. For i sama dengan 0, i kurang dari jd, i plus plus. I plus plus itu i tambah 1. Perintah F, buku ke pinjam 2, pinjamnya 1. Kode bukunya pilih apa di sini menggunakan gets lagi kode i. Nah, i di sini kan jumlah buku yang dipinjam, kemudian di sini melakukan convert lagi atau ini jumlah buku ini misalkan 2 convert menjadi integer lagi, sehingga nanti ketika di sini dapatkan proses yang dijumlahin gitu, dikalikan dengan jumlah bukunya dengan user inputkan. Oke. Nah, ini itu mulai ke fungsi strcmp di mana string 1 dengan string lainnya, string A, string B, C, D, E. Jadi misalnya A sama dengan itu 0, maka dilakukan proses ini if. Ketika B, maka ini total. Nah, seperti itu sama aja. Lalu jadi di sini kan ada fungsi if. Fungsi if itu kan untuk perulangan. Jadi kan nanti ke sini itu ke sini gitu perulangan. Else if, kalau enggak if tadi, kalau if yang A sampai E ini, misalnya dalam kurung penjelasannya kan string itu sama dengan 0 ya. Jadi misalnya A kurang dari 0, A dan A lebih dari 0 dan lainnya, maka sistem akan menghapus data yang tadi. Lalu memunculkan ini. Kata maaf, buku yang tidak tersedia. Lalu saya menggunakan sistem pause. Jadi program cukup di pause tanpa mengulang dari awal lagi. Jadi pause ini berguna banget
jadi nanti tinggal user ngetik nombor manapun, kemudian program akan menjalankan kembali gitu. Nah, ke main lagi. Selanjutnya ada input tanggal peminjaman. Nah, di sini juga ada sistem while, sama kayak if juga, perulangan gitu. Dimana kenapa saya perulangan, karena kan kadang user itu salah input, misalnya tanggalnya ada tanggal 30, tapi tanggalnya itu ada 3, misalkan ada 31 atau 30. Jadi nggak akan error gitu programnya, atau untuk mengulang lagi programnya. Jadi nanti akan ada isikan data ulang. Dan program akan berjalan dengan lancar, sama kayak tanggal pengembaliannya. Selanjutnya ada input tanggal peminjaman. Nah, di sini juga ada sistem while, sama kayak if juga, perulangan gitu. Dimana kenapa saya perulangan, karena kan kadang user itu salah input, misalnya tanggalnya ada tanggal 30, tapi tanggalnya itu ada 3, misalkan ada 31 atau 30. Jadi nggak akan error gitu programnya, atau untuk mengulang lagi programnya. Jadi nanti akan ada isikan data ulang. Dan program akan berjalan dengan lancar, sama kayak tanggal pengembaliannya. Nah, di sini juga ada proses untuk penghitungan data atau denda. Nah, di mana pengembalian dikali hari dikurangi peminjaman dikali hari. Begitupun dengan bulan dan tahunnya. Kemudian kalau bulan berarti dikali 30, karena ada 30, dan hari tahun itu 360 hari. Dan di sini saya memasang peminjaman selama 7 hari. Jadi pelama pinjaman dikurangin 7. Jadi misalkan 2 minggu ya berarti 14. Kan dimana kalau terlambat seharinya itu 1000. Untuk proses perhitungan jatuh temponya yaitu dengan seperti ini rumusnya, dimana batas dikali hari, bulan dan tahunnya juga, maka harinya ditambah 7 jika bulan dikali harinya dibagi 31, tahun juga 13. Dimana kalau bulan lebih dari 12. Di sini juga ada if lagi. Di sini mudah menampilkan data dari yang tadi bisa dijalankan. Merupakan kode buku, jenis, nama buku, jumlah buku, dan subtotalnya. Di sini ada perintah F %S %11S. Itu adalah untuk supaya jarak spasinya itu sama rata. Oke, 5 spasi gitu. Koma dan kode daftar judul, supaya jadi inputan kode daftar judulnya itu akan masuk ke sini, kode buku, jenis, nama, jumlah, dan subtotalnya. Di sini juga saya masukin code chioutnya, tanggal peminjamannya berapa, tanggal kembalinya berapa. Di sini juga nanti di sini juga akan tertera kayak gitu. Kita langsung aja coba jalankan programnya. Ini kan tadi kan warnanya saya warnanya ganti jadi biru. Kita besarkan aja. Ini harus namanya, nama penyewa bukunya, nama saya.
sama seperti tadi kan, jadi lalu masukkan banyak datanya, meminjam 2 buku. Nah, buku 1 itu F yang 001 atau Aromakasa, jumlah buku yang dipinjam itu 2. Lalu buku yang keduanya BP 004, jumlah buku yang dipinjamnya 1. Nah, tanggal peminjamnya misalkan 12 bulan 12 tahun 2020. Kemudian tanggal kembalinya karena 7 hari, saya telatin aja coba ya. Tanggal 22 12 2020. Nah, ini kan jadi kan di sini kan bisa lihat namanya fiksi fantasi, ini juga kan namanya jadi kapital. Kemudian jumlah bukunya 2, kemudian buku yang dipilih 2. Di sini ada tanggal peminjaman, tanggal kembaliannya. Ternyata tanggal Jepang itu kan tanggal 19, tapi dia malah tanggal kembalinya tanggal 22. Jadi lama peminjaman itu 10 hari, karena harusnya kan 7 hari dengan lama keterlambatan 3 hari. Jadi dendanya 3.000 karena sekali telatnya itu 1.000. Jadi 3.000. Oke, gitu. Nah, maaf apabila penjelasan saya terlalu cepat. Saya harap penjelasan saya cukup jelas. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.